Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi, membahas mengenai toleransi dari bahasa Latin tolerare yang artinya memiliki sikap sabar, lapang dada terhadap suatu hal, apalagi kalau perbedaan pendapat. Tadi Anda sudah melihat potret kejadian dalam pekan ini yang menjadi sorotan ketika Ustadz diserang oleh orang tidak dikenal. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada juga yang kejadian serupa pernah terjadi di tanah air, Maria, sangat disayangkan. Iya, nampaknya kok sekarang ini toleransi harganya cukup mahal. Padahal kalau kita lihat memang Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, kita memang berbeda tapi kita satu. Ini juga menjadi bingkai agama kita di negeri NKRI ini. Tapi kok mengapa hal ini masih terus terjadi? Kita akan bahas hal ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan bahas mengapa hal ini masih terjadi, kok kayaknya nilai toleransi kita semakin tipis. Terlebih lagi media sosial yang semakin membuat bara apinya semakin panas. Semua orang bisa adu argumen di media sosial tanpa saringan sama sekali. Bahkan apapun yang ingin mereka ketik, think before posting. Mereka harusnya berpikir terlebih dahulu sebelum memposting unggahan, mengunduh hal-hal yang mungkin bisa memperuncing perbedaan yang ada di Indonesia. Kita akan bahas mengenai hal itu, tapi sebelumnya tentunya kami tim TV One mengucapkan turut berduka cita dengan hadirnya kabar duka yang terjadi pada pagi hari tadi, yaitu adalah Prof. Sahetapi, merupakan guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga, pakar hukum juga. Ini sungguh luar biasa, kabar duka yang cukup mengena untuk kita semua. Ini merupakan pernyataan. Hukum pidana itu adalah hukum yang jelek. Nah, bayangkan hukum yang jelek ini kalau dipegang oleh orang yang tidak bermoral, rusaklah hukum ini. Kiprahnya luar biasa sebagai guru besar ilmu hukum, perumus RKUHP juga. Tadi sekali lagi kami turut berduka cita, wafat di usia 89 tahun dan disemayamkan di Grand Haven, Sidoarjo. Ini juga dalam minggu ini menjadi sorotan, ada perbuatan yang bisa dikatakan sangat tega sekali, biadab sekali oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok di Papua. Kalau kita simak sebenarnya dari berita ini, pada saat adanya pengerusakan, pembakaran sebuah puskesmas di Papua ini, paling tidak ada 4 tenaga kesehatan yang kemudian melarikan diri, bahkan rela terjun ke jurang, di mana 2 diantaranya ini kemudian saat ini sudah berada di rumah sakit, yang juga informasinya bahkan selama beberapa hari minum air hujan, Andro, karena kemudian bersembunyi di bawah jurang, dan pada saat melarikan diri pun juga masih terus dianiaya oleh sekelompok KKB tersebut. Ini merupakan gambar Suster Gabriela yang tadi kami cantumkan, pemirsa, menjadi salah satu korban. Bukan hanya mendapatkan kekerasan secara fisik, tapi juga pelecehan oleh KKB. Saat ini tim gabungan, baik itu dari TNI Polri, juga terus memburu siapa sebenarnya orang-orang yang berperilaku sangat kasar sekali. Ya, kalau kita tinggalkan informasi tadi yang juga tak kalah hebohnya, bahwa sempat ada, Andrew sempat melihat tidak viral juga, ada sebuah petasan pada saat usai meledak, dilihat ternyata kertasnya dari Al-Quran, Andrew. Ada ayat-ayat Al-Quran di sana. Ini merupakan mushaf Al-Quran yang digunakan sebagai bungkus petasan. Lokasinya kalau tidak salah di Ciledug, Tangerang. Sampai sekarang pelakunya juga masih diburu oleh pihak kepolisian. Siapa yang dengan teganya mengemas Al-Quran untuk dijadikan bahan petasan. Bisa Anda lihat ketika ada masyarakat yang memegang, semacam ada potongan-potongan kertas yang sudah robek seperti itu, diledakkan di salah satu tempat di Ciledug. Iya, kalau kita lihat MUI pun juga kemudian sempat berbicara mengenai hal ini adalah sebuah penghinaan, di mana ayat Al-Quran atau dalam hal ini adalah kertas Al-Quran kemudian dijadikan sebuah petasan. Harusnya Al-Quran mendapatkan tempat yang disimpan secara suci dan juga tempat bersih untuk menyimpan kitab suci. Iya, ini masih dari wilayah Tangerang. Ini yang juga tak kalah hebohnya kemarin, ada Ustadz Arban atau yang akrab disapa Ustadz Alek ini ditembak oleh orang yang tak dikenal usai melaksanakan sholat maghrib. Ini memang tidak diketahui apa motifnya, bahkan pelakunya pun hingga saat ini identitasnya belum dirilis oleh pihak kepolisian. Masih dalam penyelidikan pihak Polres Tangerang Kota bersama dengan Ditkrim Polda Metro Jaya. Ciri-ciri dari pelaku mengenakan ojek berwarna hijau, menembak Ustadz Arman atau Ustadz Alex yang sedang pulang setelah sholat maghrib. Jadi ketika Ustadz Arman pulang dengan anaknya di tengah jalan, tiba-tiba ada orang yang misterius menembak secara membabi buta ke arah Ustadz
Arman. Dalam jarak dekat kurang dari 1 meter, Andrew. Tapi kalau dilihat memang pihak kepolisian sudah mengatakan ini nampaknya sudah diincar. Karena ada terduga pelaku, ada 2 orang yang sudah diidentifikasi dan nampaknya sudah mengintai kediaman dari Ustadz ini selama beberapa hari. Beberapa saksi yang menyatakan bahwa suara senjata apinya begitu keras dalam jarak 400 meter bisa terdengar. Ini juga kejadian yang serupa penyerangan terhadap Ustadz di Batam, Kepulauan Riau ketika Ustadz Abu Caniago ini mendapatkan serangan pada pukul 11 siang saat memberikan ceramah di depan ibu-ibu. Penyerang tiba-tiba memasuki Masjid Baitus Sakur dan tanpa senjata api, tanpa senjata tajam, ia langsung memukul dan juga menendang tubuh dari Ustadz Caniago. Ini Anda dapat saksikan gambar amatir yang direkam pada saat kejadian di mana seorang kemudian dengan nekat ya memasuki tempat ibadah yang harusnya memang dirasakan nyaman, aman, penuh keselamatan bagi tiap jamaah di sana. Namun nampaknya hal ini harus terjadi lagi. Ini dalam kurun waktu 2 hari ya penyerangan di Batam dan juga di wilayah Tangerang, Banten ini. Cukup mencolok sekali. Karena masyarakat juga berharap ini penyerangnya jelas, jangan apa-apa dikaitkan dengan ODGJ. Itu yang takutnya simpang siur kan, dan ini menjadi opini liar juga ya. Masih digarap hingga saat ini oleh pihak kepolisian. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Kalau keyakinan saya pribadi ya, 100% sadar ya. Cepat kami bawa ke pos polisi, kan di samping ada pos polisi, pos Polantas. Kami bahas itu dia bilangnya pun, maaf Pak, kan bukan orang gila berarti kan. Ini juga hal yang viral di media sosial pemirsa. Puluhan santri yang sedang mengantri untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, mereka menutup kuping ketika mendengar lagu di lokasi vaksin dan menjadi viral. Bahkan banyak sekali orang-orang yang komentarnya bisa dikatakan tidak sesuai konteks, mereka nyinyir seperti itu. Ada juga yang sudah menghujat para santri ini tanpa dasar. Ya, pro dan kontra pada saat kejadian pun juga simpang siur di sana dan juga sini banyak yang menyatakan, tapi pihak MUI maupun Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga kemudian menyatakan ini sebenarnya hal yang biasa, kita ambil saja hal positifnya. Jangan nyinyir, intinya seperti itu. Padahal MUI juga menegaskan kalau santri apalagi hafiz Quran mereka butuh konsentrasi, jangan sampai terganggu oleh suara-suara yang tidak jelas. Ada pernyataan yang menarik sebenarnya dan sampai sekarang postingan itu juga masih ada dari Dias Hendro Priyono yang mengatakan kasihan dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There's nothing wrong to have a bit of fun. Itu kami belum menunggu permintaan maaf dari yang bersangkutan juga ya. Ya, hingga saat ini belum ada permintaan maaf apapun, tapi hal ini sudah bergulir cukup lama. Kita ambil positifnya saja lah. Ya kan? Betul. Kali ini dari Jakarta lagi sedang ramai pernyataan Pangkostrat, meskipun Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung ini mengatakan ini hanya untuk internal ketika menyebut bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan. Ini sudah diklarifikasi oleh Pak Dudung, katanya kalau untuk internal, untuk memperkuat bisa dikatakan hubungan di dalam. Jangan sampai ada fanatisme yang berlebihan dari anggotanya. Ya, karena sempat disebut bahwa semua agama itu benar, semua agama itu salah, sama di mata Tuhan ya. Dan hal ini pun juga kemudian sempat disebut juga oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang juga mendukung pernyataan Pangkostrat ini agar menghindari sikap-sikap fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama begitu. Tapi kalau berbicara soal agama, beberapa hari yang lalu pemirsa di sebuah rumah tahanan Bareskrim Polri ketika Irjen Pol Napoleon Bonaparte menganiaya, bukan hanya memukul MKC, tapi juga memberikan tinja kepada MKC. Ini sosok MKC yang sudah lebam di bagian mata kirinya ya. Ini yang juga masih ramai hingga saat ini, bahkan yang terbaru pada siang hari tadi Bareskrim Polri juga memintai keterangan dari Irjen Napoleon Bonaparte, karena kalau kita lihat beberapa waktu lalu juga sempat viral ada surat terbuka dari Napoleon Bonaparte yang bahkan mengakui dan sempat bertanggung jawab. Ini adalah bentuk suratnya di mana akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC apapun resikonya. Tapi baru-baru ini pengacara dari Irjen Napoleon Bonaparte sempat memberikan pernyataan kok nampaknya berlawanan dengan isi surat ini, karena kuasa hukum dari Napoleon Bonaparte Ahmad Yani mengatakan ya membantah bahwa Napoleon menganiaya MKC. Tadi jelas sekali dari surat Napoleon itu bahwa kalau yang dihina agama, kemudian Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, kemudian juga kitab suci, ia mau tidak mau akan melakukan tindakan yang bisa Anda bayangkan tadi
KC mendapatkan luka lebam di bagian wajahnya. Ya, kalau berbicara mengenai toleransi, kembali lagi MUI juga sempat menyatakan berkali-kali kalau dalam ayat Al-Quran ada menyatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu adalah untukmu, agamaku adalah untukku. Harusnya tapi kalau kita saling menghormati. Iya, toleransi ini cukup penting mengingat kita adalah negeri yang beragam agama, beragam ras, beragam suku. Kita akan bahas mengapa kok nampaknya saat ini harga dari toleransi ini cukup mahal. Bahkan toleransi dan juga radikalisme kok nampaknya tidak jauh berbeda. Apakah karena sudah marak sekarang era digital, semua orang bisa bersuara di sana? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Terima kasih banyak Bang Lius Sungkarisma dan juga Bang Mustafa Narawardaya. Aktivis sosial serta pegiat media sosial sudah hadir malam hari ini. Tidak hanya dua orang hebat ini, tapi juga ada Bang Ade Armando, akademisi, dan juga Maman Imanul Haq, politisi PKB di sini sudah hadir. Langsung saja tanpa basa-basi saya ingin ke Kang Maman terlebih dahulu. Kang Maman, Anda politisi dari PKB, Anda santri juga. Melihat hal semacam tadi, tayangan-tayangan yang sudah kita hadirkan, dan juga gemuruhnya media sosial kita yang nyinyir nampaknya dengan hal-hal semacam ini. Kalau berbau Islam kok kayaknya bara apinya panas, kenceng gitu. Ya, sebenarnya ini menjadi ujian kita sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang dari awal menempatkan nilai religiusitas, keagamaan sebagai pondasi dari seluruh aspek kenegaraan dan kebangsaan. Dan kita pun tahu bahwa ini ujian juga komitmen kebangsaan kita yang katanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ketika media sosial apalagi post-truth hari ini menguasai kita, ujian-ujian itu semakin nampak. Padahal menurut saya kalau kita meyakini agama kita, maka tidak mungkin kita melakukan kekerasan, diskriminasi, tidak juga mengkafirkan orang lain. Ada mekanisme dalam Islam di mana kita harus menempatkan perbedaan itu pada konteks lita'arofu. Saling mengenal, saling memahami, saling mencintai, saling mengarifi. Dan ketika komitmen kebangsaan kita dikokohkan, maka hari ini kita harusnya mengembangkan nilai toleransi itu. Sekali lagi, ujian itu akan terlihat sampai sejauh mana kedewasaan kita dalam beragama adalah sampai sejauh mana kita memahami agama sebagai sebuah energi untuk perubahan, perdamaian, dan kasih sayang. Tapi contoh saja tadi, gambar santri tutup kuping, riuh bising di media sosial kencang sekali. Orang-orang yang mungkin punya jabatan, mereka bukan orang sembarangan juga berkomentar, nyinyir Kang Maman. Iya, saya di Komisi 8 tentu merasa juga orang yang membuli anak-anak yang menutup kupingnya tanpa alasan, itu sebuah tindakan yang menurut saya tidak boleh terjadi. Tetapi lalu itu ditarik menjadi persoalan debatable soal hukum musik dalam Islam, itu pun semenjumnya menurut saya tidak terlalu menguntungkan bagi konstruksi kebangsaan kita. Seharusnya kita tanya dulu kenapa anak-anak itu menutup kuping, apakah karena konsentrasi menghafal Quran, dan itu dibolehkan. Saya punya santri-santri yang menghafalkan Quran dan terpaksa ditutup telinganya untuk konsentrasi, tetapi juga ketika ada orang yang lalu secara nyinyir juga mengharamkan musik, seolah-olah tidak ada ruang bahwa musik pun diperbolehkan untuk mendekatkan diri kepada ilahi seperti yang dilakukan oleh Jainur Rumi dan kawan-kawan, itu pun menjadi hal yang positif. Nah, inilah sebenarnya sekali lagi tantangan. Kita tiba-tiba jatuh kepada perdebatan yang tidak konstruktif. Hal-hal yang sebenarnya sudah biasa diperdebatkan di dalam khazanah keislaman, perdebatan adalah sesuatu yang mendewasakan. Perbedaan adalah kekuatan yang harus kita kuatkan. Tetapi ketika orang udah nyinyir, membuli, apalagi yang jadi korban anak-anak, termasuk juga ada seorang jenderal bintang 2 yang melakukan kekerasan kepada orang yang memang secara pribadi kita juga tersinggung, orang itu menghina agama, menghina nabi kita. Tetapi melakukan kriminalisasi pun sesuatu tindakan yang tidak diajarkan dalam Islam. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan seorang dengan keburukan, tetapi innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan bisa menghapus kejelekan itu. Oke, Bang Nahra, tapi kalau dibilang ini, ada yang bilang masalah klasik lah sudah terjadi sejak jauh-jauh hari. Tapi saat ini kok nampaknya makin terjadi, tidak ada ujungnya. Pertama gini, di media sosial itu nyinyir itu nggak apa-apa. Asalkan memfitnah. Persoalannya adalah nyinyir di media sosial itu, sebagian dugaan saya ini, digerakkan, kemudian ditambahin dengan fitnah. Ini kan aroma fitnah kan, seperti tadi santri yang lagi menutup telinga, kemudian dikatakan itu radikal, Taliban segala, sampai Taliban. Jadi saking hebatnya orang Indonesia di media sosial itu, semua gerakan-gerakan muslim itu selalu dikaitkan dengan Taliban.
dengan Afghanistan, dengan ISIS, dengan Al-Qaeda. Terlalu jauh. Ngurusin Papua aja nggak bisa, ngurusin sampai Taliban. Saya juga bingung. Maka media sosial ini terlalu lost menurut saya. Ya, kadang-kadang yang disebut sebagai hoax oleh Kominfo itu hal yang tidak penting. Karena yang penting. Tetapi hal yang kecil kadang-kadang dibuat besar. Ibarat kalau jurnalis itu ngomong cacing jadikan naga, naga dari cacing. Persoalan kecil kalau itu mengganggu kekuasaan, jadikan naga, jadi besar. Panggil, ditahan, borgol dan seterusnya. Tetapi kalau itu mengganggu umat Islam, sepi-sepi aja. Tapi kan bahaya kalau terus disulut, Bang, apinya makin membesar, Bang. Memang nggak boleh menyulut, kan ini kan begini. Al-Ghazali mengatakan, sorry Ustadz, saya tidak mengajari ya, ini hanya saya membaca buku di Ihya Ulumuddin itu. Kerusakan masyarakat ini bukan masyarakat sendiri yang membuat, tetapi kekuasaan yang menyebabkan kerusakan masyarakat. Belum selesai kalimat ini. Al-Ghazali mengatakan, rusaknya penguasa itu karena ulama yang mereka gila akan jabatan dan kedudukan. Bayangkan coba. Maka ulama ini bertanggung jawab. Saya bukan ulama, kalau beliau ulama nih, maka tanggung jawabnya besar. Dia bisa merusak kekuasaan karena bergila-gilaan kekuasaan dengan kedudukan dan urusan dunia, kemudian merusak kekuasaan itu, kemudian kekuasaan ini menjadi rusak, merusak masyarakat. Nah, kalau sekarang kekuasaan nggak bisa dijadikan teladan, masyarakat mau meneladani siapa? Bayangkan nih, tadi disebut tadi di awal tadi, Jenderal bintang berapa itu, Pak? 2. Itu sampai dihina-hina tukang menurunkan baliho, jenderal baliho, kang baliho, itu kan menyedihkan gitu. Saya nggak tega melihatnya. Bintang 1 ya. Lalu dikatakan dia tukang baliho, menurunkan baliho. Tapi kemudian naik jabatannya gara-gara baliho. Kita nggak tega sebenarnya. Orang seperti ini kita nggak tega. Bagaimana dengan ulama? Marwahnya dijatuhkan, dihina-hina oleh, saya lupa nama siapa itu, janda-janda itu. Menggunakan parodi-parodi. Tapi kok Anda mengaitkan dengan masalah baliho menurunkan benda-benda itu? Ya, ini bukan begini, masalah kinerja ini kan dia. terkait dengan isu-isu umat Islam. FPI itu terkait dengan isu umat Islam. Saya nggak mempersoalkan dia dilarang atau tidak ya. Tapi maksud saya hati-hati. Karena mereka menjadi teladan masyarakat. Ketika orang yang menjadi pejabat, orang yang punya jabatan, mereka punya pengaruh besar di masyarakat. Kemudian dia tidak hati-hati dalam berbicara, tidak berhati-hati dalam berperilaku, ia akan ditiru. Maka dia kepleset dalam kalimat terakhir kemarin, kata semua agama itu benar di mata Tuhan. Pasti dia akan rame. Saya nggak tahu kesalahan dari mana beliau bisa ngomong seperti itu. Meskipun diklarifikasi, meskipun kemudian dibantah dan seterusnya. Tapi ini fakta menyatakan seperti itu. Oleh karena itu saya perlu mengkritik ini. Bayangkan ya ini. Pengerusakan masjid rutin ada. Kata-kata ini tidak harus waktunya jedanya sama, tapi sering. Penembakan terhadap tokoh-tokoh agama ada sampai mati. Pengerusakan masjid ada. Pelecehan Nabi Al-Quran sering. Lalu tadi seperti yang terakhir di Batam, ya, tadi kekerasan. Penistaan terhadap Islam itu rutin terjadi, ada dan ada di depan mata. Saya bertanya, pejabat-pejabat beragama Muslim Islam pada kemana ketika menjabat? Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan besar kita semua. Mengapa hal ini masih terus terjadi? Apakah ini karena besarnya the power of media sosial? Kita akan bahas lagi usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi.